sekarang buku anak ya. Buku anak tuh untuk siapa sih kalau kita mengadakan buku anak nih? Buat siapa sebenarnya? Nah, sepengalaman saya, mungkin karena saya juga kan saya sendiri memang bukan hobi aja sih, tapi memang passion sama buku anak. Jadi kalau bagi saya buku anak itu bisa untuk 3 orang gitu. Dan buat orang lain juga bisa untuk 3 orang, bisa dinikmati dewasa, bisa dinikmati anak yang sudah bisa baca sendiri, atau anak yang belum bisa baca sendiri. Nah, ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke budgeting yang Mbak Lia bilang tadi. Kalau di saya, karena saya akan beda gitu, buku yang untuk anak saya yang benar-benar dinikmati anak saya yang mana, ada buku-buku yang saya beli yang memang dinikmatinya sama saya gitu. Kayak buku-buku di BBW itu ya, kayak yang apa? Buku cerita bergambar di BBW, picture books itu sebenarnya kalau saya beli mayoritas buat saya gitu, karena nggak semuanya udah bisa dinikmati sama anak gitu. Yang untuk anaknya mungkin beda lagi, ada juga dari picture books gitu. Ini akan ngaruh sama budget. Kalau di momenku itu, dulu saya diajarin sama Mbak Lia bahwa ada yang namanya rekening rumah tangga itu terpisah. Jadi rekening pribadi saya, rekening pribadi suami, dan rekening rumah tangga terpisah gitu. Jadi kalau misalnya buku ini untuk anak kita, maupun yang udah bisa baca sendiri atau yang belum, itu berarti kita bisa masukin ke kebutuhan tabungan pendidikan anak gitu. Tapi kalau misalnya ini untuk diri kita pribadi, oh berarti masuk rekening budget dari rekening pribadi saya gitu. Buku suami masuk ke budget rekening pribadi suami gitu. Jadi tidak saling bercampur aduk gitu, ada antara rumah tangga dengan kebutuhan pribadi. Karena kalau saya lihat sih buku anak itu memang gak hanya untuk dinikmati sama anak-anak ya, tapi bisa banget ngebantu orang dewasa untuk memahami hal yang kompleks dari kacamata anak-anak. Itu nikmat banget gitu, bahwa oh ternyata sesimpel ini ya gitu. Jadi kita juga jadi, kalau ke saya sih ada efek healing tersendiri untuk beberapa masalah hidup ya, baca buku anak-anak itu. Oke, kemudian pengadaan buku anak. Ya, saya nyebutnya pengadaan ya, karena sebenarnya buku anak itu yang nggak harus beli. Kita bisa beli baru. Beli baru di mana aja? Banyak, di online shop, kemudian di marketplace ya. Kalau sekarang dulu sebelum pandemi ini kita kenal yang namanya BBW gitu ya. Ada banyak banget bazar buku. Nah, itu bisa dimanfaatin sebenarnya. Kemudian ada beli bekas atau pre-love ya. Kita bisa, kalau ada yang jual pre-love dan kita memang lagi ada budget dan kita lagi butuh buku itu, sikat gitu ya. Kemudian baca atau pinjam di perpus, ya ini juga yang bikin saya sedih ya. Salah satu kegiatan yang benar-benar nggak nikmat lagi dilakuin sekarang. Tapi insya Allah semoga kita cepat bisa ke perpus lagi. Kita bisa ajarin anak cara jadi anggota, kemudian dia punya kartu anggota sendiri, kemudian dia milih buku sendiri, minjem sendiri, baca sendiri, itu seneng banget anak tuh ya. Kemudian kita bisa sewa. Sekarang udah banyak platform penyewaan buku, insya Allah juga semoga tahun depan saya juga bisa bikinin kayak gitu. Intinya pengen ngebantu aja sih, ngebantu orang tua, siapapun yang ingin baca buku anaknya ganti-ganti gitu ya. Dan membantu anggaran juga ya, semoga. Kemudian tukar buku dengan teman. Misalnya tahu nih temannya punya banyak buku anak gitu. Saya juga ada tapi koleksinya nggak banyak. Tukeran yuk, mau nggak? Itu bisa banget ya. Kayak misalnya playdate gitu. Entah sekarang kapan dia bisa playdate lagi. Kalau kita playdate tuh kita bisa salah satu agendanya kita tukeran buku setiap playdate. Gitu. Saya pernah kayak gitu soalnya sama temen, dan efeknya luar biasa banget. Selain anaknya juga seneng, ini buku punya temennya, dia juga bisa paham, buku yang teman saya suka tuh yang kayak gini ya. Dia jadi bisa sedikit jiwa sosialnya juga berkembang gitu.